Halo, selamat bertemu kembali teman-teman mahasiswa. Kali ini adalah minggu kedua kita belajar secara online. Ya, semoga kalian keadaannya dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Kali ini saya akan mempresentasikan atau membagikan materi tentang materi binomial dan Poisson. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Oke. Ya, sebelumnya saya sudah pernah merekam, ya, direkamkan oleh salah satu teman mahasiswa kalian juga, ya, tapi ini saya pertegas lagi ya, mengenai distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Ya, mungkin ini agak pecah, mohon maaf. Ya, saya posisinya seperti ini aja, oke. Nah, distribusi diskrit dan kontinu, perbedaan yang pertama, distribusi diskrit adalah untuk yang bilangannya bulat, ya, bulat, oke, bilangan bulat. Contoh 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, yang kedua, diskrit berlaku untuk satuannya dihitung, ya. Oke, contoh dihitung itu kepala orang, per kepala atau orang, ya. Itu hitung atau orang, ya, kepala atau orang tuh dihitung, ya. Buku itu bisa dihitung juga. Sesuatu yang dihitung itu adalah sifatnya diskrit, ya. Mobil, motor, ya, terjual berapa unit, ya, terjual misal 1000 unit, itu dihitung, ya, bukan diukur, ya. Oke. Berikutnya, kalau distribusi yang sifatnya kontinu, ingat kontinu, ya, kontinu atau berkelanjutan, bilangannya boleh bilangan bulat, boleh juga bilangan cacah atau pecahan, ya. Contohnya di sini 1/4, setengah, 0,25, 0,01, 1%, 5%, dan seterusnya, ya. Nah, ini perbedaannya satuannya diukur, ya. Ukur, ada ukurannya, berarti kilogram, sentimeter, ya, HA hektar, lalu ada desimeter mungkin, lalu gram, ya, lalu bisa liter dan seterusnya. Intinya adalah satuannya diukur, ada ukurannya, ya. Itu yang bisa saya sampaikan di awal. Nah, materi untuk binomial dan Poisson kali ini itu berkenaan dengan, dilihat dulu, berkenaan dengan distribusi yang sifatnya diskrit atau dihitung, ya. Oke. Kita akan lihat dulu soalnya, ya. Yang pertama di sini saya shoot soalnya dulu, ya. Saya shoot soalnya, syuting soalnya, ya. Di sini kita bisa baca bersama-sama. Binomial toko kain jeans Cino, ya, di Tamim mengetahui bahwa 5% produksinya akan memiliki kerusakan kecil sehingga dijual obral. Pertanyaannya, berapa probabilitas pada 20 gulung kain ditemukan A, tidak ada kerusakan sama sekali, dan yang B, maksimal 3 gulung
kerusakan kecil sehingga akan dijual obral. Oke. Nah, cirinya binomial itu adalah dia memiliki persentase atau berapa kerusakan ya, bentuknya peluang itu pasti 100%. Kalau di sini rusak 5% berarti baiknya 100% dikurang 5% yaitu 95%. Ya, sedangkan probabilitas pada 20 gulung kain itu dihitung ya, ada 20 gulung ya, gulungannya ada 20 ya. Bukan ditimbang, bukan dimasukin kiloan tapi dihitung ya. Ada hitungannya 20 gulung di mana pertanyaan A di sini adalah tidak ada berarti 0 dan B maksimal 3 gulung itu berarti simbolnya kurang dari sama dengan ya. Oke, kita akan jelaskan dulu mengenai simbol-simbol di kertas ini. Binomial adalah simbolnya adalah punya N ya. N-nya itu di sini tadi contohnya 20 gulung ya. Bisa dihitung gulungannya. Ya, di sini kalau binomial cirinya adalah N-nya kecil. Rata-rata N-nya itu kurang dari 100 atau mungkin ada yang berpendapat kurang dari 30 ya. Itu merupakan soal binomial dan P-nya atau probability-nya ya, probabilitasnya normal ya. Artinya bisa 5, bisa 10, tidak kecil ya. Normal gitu ya. Nah, itu ciri utamanya dulu ya. Nah, di sini saya jelaskan di sini peluang itu besarannya 100 atau 1,00 atau 100%, di mana ada dua kejadian pasti. Ada gagal, ada sukses. Ya, 50-50 bisa atau diketahui di sini tadi gagalnya atau rusaknya adalah 5%, berarti berhasilnya suksesnya 95%. Di sini kita simbolkan dengan inisial P dan di sini dengan Q atau rumusnya menjadi 1 min P. Ya, pahami ini konsepnya, di mana selalu besarannya adalah 100%, di mana 5% gagal dan suksesnya adalah 1 min P atau simbolnya Q 95%. Didapat dari 100 dikurang 5%. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan diketahui tanya dan jawab. Diketahuinya tadi adalah probability-nya. Kita simbolkan dengan satuan P, 5% saya tuliskan 0,05. Lalu kita cari juga Q-nya atau dalam kurung 1 min P, berarti 95% ya, atau 0,95 ya.